Sebelum tidur, jangan lupa untuk skincarean dulu. Aku udah cuci muka dan juga udah pakai essence toner. Dan sekarang aku mau pakai hydrating brightening serum. Ini serum lebih fokus untuk ngilangin bekas jerawat dan juga untuk melembabkan kulit dan perbaiki skin barrier. Hai sahabat serba-serbi seleb, kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual dan terviral di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like ya, subscribe, share, and comment video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel serba-serbi seleb. Cinta Brian dan aktris cantik Zoe Abbas Jackson jadi brand ambasador regional terbaru, brand skincare lokal yang berdiri sejak tahun 2014. Brand ini menawarkan solusi perawatan permasalahan kulit secara natural dan dengan komposisi yang aman. Kolaborasi perdana Zoe Abbas Jackson dan Avoskin ditandai dengan peluncuran produk sun cream. Zoe Abbas Jackson merupakan aktris muda tanah air yang memiliki keturunan blasteran Inggris Indonesia. Wanita kelahiran 31 Desember 2002 ini memiliki seorang kakak laki-laki bernama David Gritan Abbas Jackson dan seorang adik perempuan bernama Laura Abbas Jackson. Zoe mengawali karirnya sebagai aktris pada 2016 dalam sinetron pertamanya berjudul I Love Ginny. Pada 2017 Zoe membintangi film layar lebar pertamanya berjudul Jelangkung, produksi screenplay film dan Legacy Picture. Masih pada tahun yang sama, Zoe mulai membintangi banyak judul FTV. Yang pertama berjudul Arjuno Turun Gunung. Karirnya mulai mendulang hingga bergabung membintangi web series pertamanya berjudul Fantasma. Namun dia baru mendapatkan kepopuleran setelah bermain di sinetron Anak Langit pada tahun 2019. Hampir setiap tahun ia tampil di film box office Indonesia seperti Dear Nathan, Hello Selma, dan Melodiland. Selain menjadi aktris, Zoe diketahui juga aktif mengisi berbagai acara televisi serta menjadi model video klip untuk lagu Di Dekatmu, Aras Buana, dan Seperti Dia, Firman Siagian. Bahkan dia juga sempat membawakan sejumlah acara televisi di saluran NET, Trans 7, Trans TV, dan MNCTV. Banyak orang yang mengira bahwa dia merupakan saudari kembar dari Irish Bella yang juga memiliki darah Indonesia dan Inggris. Cinta Brian dan Zoe Abbas beri klarifikasi terkait status hubungan mereka. Seperti diketahui, keduanya sama-sama didapuk membintangi sinetron buku harian seorang istri. Kerap beradegan mesra, Zoe dan Cinta pun santer dijodohkan oleh para penggemar. Lantas seperti apa status hubungan mereka di dunia nyata? Zoe Abbas mengaku tidak menutup kemungkinan untuk cinlok dengan Cinta Brian. Kendati begitu, ia menekankan bahwa waktu perkenalannya dengan Cinta Brian masih terbilang singkat untuk mengenal satu sama lain. Kayaknya soal cinlok sih kita lihat aja ke depannya. Kita harus ingat, we both started as stranger. Aku sama Cinta itu benar-benar nggak kenal satu sama lain sebelum judul ini, ujarnya dilansir dari Celeb on Cam News. Zoe Abbas Jackson mensupport Cinta Brian. Cinta Brian saat ini tengah berada di negeri Sakura, Jepang untuk proyek terbarunya. Film 2045 Apa Ada Cinta yang diproduksi Mad Picture akan tayang di bioskop nasional mulai 1 Desember 2022. Kisah cinta berlatar belakang ketika Indonesia memasuki umur seabad ini dibintangi Yasmin Nipper, Cinta Brian, hingga pemain film pendatang baru Indah Kusuma. Yasmin Nipper yang sebelumnya bermain film Sastria Dewa, Gatot Kaca, dan Imperfect ini berperan sebagai Renata, sedangkan Cinta Brian yang sebelumnya bermain di buku harian seorang istri My Lecture My Husband memerankan peran Marsal.
Kedekatan cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson selama ini memang jadi sorotan. Pertemuan mereka berawal dari adu akting di sinetron buku harian seorang istri. Banyak yang baper dengan akting mesra cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson. Kali ini cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson di luar syuting sinetron buku harian seorang istri membuat baper. Cinta Brian dan Zoe Abbas menampilkan kemesraan kala mereka melakukan pemotretan bersama. Aktris Zoe Abbas Jackson bercerita soal beban yang menjadi tantangannya saat berperan di film Nariti. Sebab saat syuting film tersebut di tahun 2018 lalu, usia Zoe masih 15 tahun dan pengalaman syutingnya masih belum banyak. Namun ia langsung mendapat kepercayaan menjadi karakter utama bersama Bastian Steele di film bertemakan budaya Batak itu. Iya bener, 2018 itu kalau nggak salah memang masih 15 tahun. Itu aku masih sangat kecil dan aku baru banget masuk entertainment, ucap Zoe Abbas Jackson. Beban besar banget itu. Beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, bawa karakter yang cukup kuat, beber Zoe. Diakui Zoe saat itu pengalaman syutingnya masih sebatas menjadi cameo atau beberapa kecil, sehingga begitu dapat peran besar Zoe merasa gugup. Sebelumnya aku kalau film masih cameo, masih peran-peran kecil kan, ucapnya. Dan ini salah satu step yang cukup besar sih dalam keadaanku, ungkap Zoe. Sekedar informasi, film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti Zoe Abbas Jackson dan Jeffrey Bastian Steele. Film tersebut mengambil lokasi Danau Toba sebagai tempat untuk syuting dan menunjukkan keindahan lokasi tersebut. Dalam film produksi MRG, film itu rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 3 November 2022. Cinta Brian, bintang sinetron buku harian seorang istri, kini menjelma menjadi aktor muda berbakat. Berkat akting menawannya bersama Zoe Abbas Jackson saat memerankan suami istri, sosoknya kerap mencuri perhatian penonton. Namun siapa sangka sejak kecil Brian tak pernah sekalipun berpikiran untuk menjadi aktor. Hal serupa dialami oleh sang adik, Junior Robert yang juga merupakan aktor. Fakta ini keduanya ungkap dalam Hot Shot pada pertengahan Mei 2021 lalu. Semasa kecil di Bali, adik kakak ini hanya diajari bisnis villa oleh kedua orang tuanya, bahkan termasuk membersihkan kolam dan memotong rumput. Sama sekali enggak, kita dari kecil diajarin bisnis doang, bisnis properti, potong rumput, bersihin kolam, kata Brian. Bener-bener kita di Bali ngurusin villa itu, villa sendiri, timpal Junior. Saat memberanikan diri merantau ke Jakarta bersama sang adik, Brian mengaku sering ditolak saat casting, lantaran penampilan keduanya terlihat lusuh. Casting beberapa kali ditolak di depan muka mentah-mentah. Kamu Bali banget ya logatnya, kamu kumel banget ya, kamu kok dekil banget ya, kata Brian lagi.